Jadi eh, kita kemarin sudah sampai ini ya. Nah ini, ya kan kemarin. Kemudian akan saya lanjutkan ke pendekatan klasik. Kita tak cari halaman kosong saja kalau gitu. Oke, aduh sorry. Oke, kita akan bicara dengan masih tentang IR ya, masih tentang IR, yaitu yang kemarin adalah pendekatan secara kuantum. Jadi IR itu ada yang pertama adalah pendekatan secara kuantum. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara klasik. Halo, ini sudah dibicarakan oleh Bu Indah atau belum? Halo, halo kok diam aja. Halo, bisa dengar suara saya? Halo, Bisa, Bapak. ini sudah dibicarakan Bu Indah belum? Kalau sudah kita langsung aja ke AS atau MS. Kalau sudah belum? Belum, Bapak. Belum ya? Benar ya? Jadi kalau kita bicara eh, secara klasik begitu, yaitu vibrasi daripada molekul itu ya, itu bisa didekati oleh ini. Katakanlah ini benda begitu yang digantungkan begitu ya, benda yang digantungkan dengan ditarik dengan gaya F gitu. Kemudian ini posisinya katakanlah posisi nol gitu. Nah, itu kalau kalau ditarik begitu kemudian dilepas itu akan bervibrasi ya, bervibrasi sana kemari begitu. Atau kalau kalau kita punya dua benda yang dihubungkan dengan apa gas begitu ya, gas begitu, katakanlah ini masanya adalah M1, ini masanya adalah M2, M2 begitu. Itu kalau kita tarik begitu kemudian kita lepas itu kan ini kan bergetar. Nah, katakanlah ini posisi nolnya begitu. Nolnya kemudian kita beri gaya ke sana dan ke sana begitu. Kemudian kita lepas itu maka ini akan kan bergetar. Nah, begitu. Jadi yang paling gampang adalah eh, ya, ya sementara satu satu apa satu bidang dulu itu katalah ini benda yang digantungkan begitu dengan eh, kekuatan pegasnya itu juga K di sini juga K begitu ya. Nanti kita tarik eh, analogi ke dua benda ini. Ya, sementara kita bicarakan yang ini. Jadi kita tarik begitu berdasarkan hukum Newton begitu. Jadi katakanlah ini apa eh, bergetarnya sejauh x begitu jarak x begitu begitu bergetar begitu naik turun begitu atau kiri kanan begitu kalau dalam satu dimensi. Nah itu eh, gaya itu sama dengan min x gitu. Sorry min k x itu kalau kalau kita kita apa kita eh, kaitkan dengan benda yang bergetar ini. Jadi jadi itu gaya itu sama dengan min kx. Nah, satuannya adalah Newton biasanya begitu. Kemudian ada lagi persamaan berdasarkan mekanika Newton begitu gaya
yaitu sama dengan M kali A. M kali A, yaitu katakanlah ini masanya M gitu, yaitu apa, gaya yang diberikan itu adalah sama dengan massa kali percepatan gitu. Nah, percepatan ini itu dapat kita turunkan dari kecepatan, diferensial pertama dari kecepatan terhadap waktu. Demikian juga eh, ini kalau kita kembangkan, begitu kembangkan lagi, itu kalau kita turunkan lagi eh, kecepatan begitu, kecepatan, sorry sorry, kecepatan begitu, kecepatan ya, bukan di ini enggak. Jadi kecepatan itu sama dengan eh, diferensial pertama, diferensial pertama dari jarak begitu x dibagi dengan waktu. Bisa melihat tulisan saya, halo? Bisa, Bapak. Jelas ya? Jadi eh, kita enggak usah duduk di depan, di belakang, jadi kelihatannya akan sama semua. Jadi karena kita daring begitu. Ya mohon maaf ya, kalau yang saya harapkan tadi adalah Zoom begitu, karena memang saya selalu kalau kuliah itu menulis gitu. Tidak tidak pernah saya apa kuliah itu hanya apa ngomong saja kemudian kita tunjuk-tunjuk dengan pointer begitu tidak. Jadi begitu. Walaupun saya juga sudah nulis begitu, sudah apa sudah punya punya apa punya PPT katakanlah begitu atau punya file begitu. Nah, kita lebih baik eh, supaya Anda jelas begitu. Sehingga kalau kalau kita lihat begitu, kalau kita lihat di sini, berarti A itu sama dengan apa terhadap X? Halo? A itu terhadap X sama dengan apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Kita kan tahu bahwa A itu adalah diferensial pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau kita kembangkan lagi, kecepatan itu adalah diferensial pertama dari jarak dibagi dengan waktu. Gitu. Jadi A itu sama dengan apa? Kalau kita kaitkan dengan X, karena ini semua dalam X gitu. Halo? Halo? Sorry. Halo, ada yang bisa jawab? Halo? Halo, kok diam aja? Masih ada sambung enggak? Nyambung, Bapak. Lah ya, apa ini kalau kita eh, gaya itu sama dengan massa kali percepatan, di mana percepatan itu adalah diferensial pertama dari eh, kecepatan terhadap t gitu. Kemudian kalau kita kembangkan lagi bahwa kecepatan itu adalah diferensial pertama daripada jarak gitu. Jadi percepatan ini sama dengan berapa gitu terhadap x gitu. Halo, ada yang bisa jawab? Halo. Izin ya Pak. Ya, silakan. A itu sama dengan min KX per M. Kx per n kondi M. kuwi. Yo, min Dari kx min per KX per M. n gini. M. Ya, M M sama. Iya, gini. iya, A sama dengan min kx per per M. m. Ya wes, kalau mau hubung ning ini toh. Oke lah. Jadi A sendiri sama dengan min kx per m. Ya boleh saja. Tapi apa artinya ini? Terhadap X gitu. Ya boleh lah, oke. Kalau dari sini.
Halo, ini kan sama dengan ini ya boleh. Jadi ini sama M kali A sama dengan min KX. Nah, A sendiri sama dengan apa? Halo? Dalam hal ini loh, karena saya tuliskan ini diferensial pertama dari kecepatan. Kemudian kalau kita kembangkan lagi, kecepatan itu adalah diferensial pertama terhadap dari jarak terhadap waktu gitu. Sedangkan A sendiri kalau kita kembangkan ini ke sini itu kaitannya dengan X bagaimana gitu. A itu kaitannya dengan eh, A itu kaitannya dengan ini bagaimana gitu. Halo, Nah, ada yang bisa ini jawab? Pak. Bisa Ya, jawab, Pak. Eh, ya. integral lipat 2 dari X terhadap T. Hah? Integral Integral lipat 2. ini Ya, X X dt. dt begitu. Iya. Oke, ini juga betul. Terus sebenarnya apa sih? Kalau dituliskan dalam bentuk diferensial, oke lah. Oke, ini sama dengan A ya. Oke, jadi sebenarnya saya bisa menulis begitu. Bisa menulis kalau A itu adalah sebenarnya adalah turunan kedua. Karena Anda bisa juga kebalikannya integral gitu boleh per dt kuadrat gitu. Oke lah. Jadi A itu sama dengan apa? A itu sama dengan D 2X per dt kuadrat. Katakanlah sudah betul sama dengan min K per MX gitu ya. Nah, kemudian eh, ini ini kita bawa ke sini. Jadi dx d2x per dt kuadrat dikurangi sorry ditambah ya ditambah dengan k per m itu x itu sama dengan nol. Nah, ini kan juga persamaan diferensial seperti yang kemarin. Ya kan tingkat dua sama gitu. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Halo? Ada yang bisa? Halo? Halo, ada yang bisa penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu yang memenuhi persamaan diferensial itu adalah X sama dengan apa? X sama dengan boleh tanya eh, ChatGPT boleh, boleh tanya temannya boleh, yang di matematik boleh, ya tanya apa saja lah, boleh tanya AI boleh. Halo, penyelesaiannya apa? X sama dengan, halo, ada yang tahu? Coba tanya ChatGPT boleh. Halo, X sama dengan, jadi penyelesaiannya adalah A sinus 2 pi nu T. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada X sama dengan A sinus
per M T. Jadi akar ya, sorry, ini akar. A sinus akar K per M. Gitu. Karena apa? Karena kalau kalau di apa di dibuka berarti kalau berarti kan bisa X kali sorry X plus K atau X kuadrat begitu kalau kalau misalkan kita X kuadrat sama dengan eh, K per M begitu min ya sorry min K per M plus minus begitu per M begitu sehingga X 12 begitu X 12 itu ada ini penjelasan secara karakteristik ya. Karakteristiknya itu sama dengan akar K per M plus minus ya, plus minus. Nah, tapi karena sehingga penyelesaiannya bisa makanya sinus tapi yang diambil yang positif gitu. Jadi jadi gitu. Ada pertanyaan? Halo. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Halo. Ada pertanyaan? Boten Bapak. Ada ya, bisa dipahami ya. Halo. Nah, ini saya hapus loh ya. Karena kita tidak punya papan tulis lagi itu. Ya. Oke, saya tak tulis saja lagi. Jadi penyelesaiannya persamaan daripada sorry d 2x per dt kuadrat ditambah dengan eh, k per m. K per m x itu sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan a sinus 2pi 2pi no T. Yang satu, kemudian ada lagi X sama dengan A sinus sinus akar K per M T. Nah, sehingga kalau kalau X sama X, kemudian eh, A sama A, sinus sama, begitu. Sehingga ini TT, begitu. Sehingga 2pi nu itu sama dengan K per M. Jadi kita bisa buat penyelesaiannya berarti ini kan sama penyelesaian berarti 2pi 2pi apa 2pi nu 2pi nu itu sama dengan akar K per M sorry per M itu. Nah, karena nu itu sama dengan frekuensi di mana eh, kecepatan cahaya itu sama dengan C itu sama dengan lambda kali nu. Jadi kali frekuensi. Lambda kali frekuensi. Atau apa eh, frekuensi gitu atau nu sama dengan C per lambda. Jadi begitu. Jadi ini kalau kita gantikan berarti nu itu adalah 2pi 2pi C per lambda. 2pi C per lambda. Nah, begitu. Sama dengan akar K konstanta pegasnya gitu dibagi dengan M gitu. Jadi kita bisa bisa apa? Bisa ambil seperlambdanya begitu. Itu sama dengan seper 2pi seper 2pi C akar K per M. Nah, karena tadi kan pendekatannya kan cuman satu apa satu massa begini.
Itu juga bergetar juga bisa. Tuh, ini masanya. Nah, ini konstanta pegasnya. Tadi kalau dikaitkan juga dengan dua massa yang dikaitkan dengan pegas gitu. Itu aduh, itu ya. Ini katalah M1, ini M2 gitu. Maka massa yang di sini begitu, massa yang di sini kalau kita gantikan begitu. Jadi itu M di sini itu kalau kita gantikan dengan dua dua massa yang kita hubungkan itu sama dengan massa tereduksi. Sama dengan apa?